sobat pecinta otomotif semua, kembali lagi ke channel Kolistio. Kali ini kita masih akan membahas seputar otomotif. Video kali ini akan saya bahas mengenai pengalaman saya dengan mobil Honda WRV atau WRV atau apapun itu penyebutannya, atau WRV ya. Paling gampangnya saya sebut dengan WRV aja. Selama kurang lebih saya punya ini 1 tahun, jadi pembelian April 2023, sekarang April 2024, tepatnya 1 tahun lebih 1 bulan ya. Untuk kilometer menunjukkan sekarang di angka 16.000. Jadi memang pemakaian awal-awal kebanyakan untuk jarak jauh, sehingga dalam 1 tahun sudah menempuh 16.000, cukup banyak ya untuk ukuran kendaraan pribadi. Dan tadi barusan saya dari bengkel resmi Honda untuk melakukan servis berkala ketiga. Yang pertama di 1.000, yang kedua 10.000, dan sekarang 20.000 harusnya, karena sudah tercapai tanggalnya terlebih dahulu, yaitu di tanggal 9 April kemarin harusnya. Sekarang hari ini 19 April, jadi lewat 10 hari. Jadi servisnya berdasarkan dari tanggal itu dan bukan di kilometer, seperti itu. Saya tanya tadi untuk toleransi, misal tidak pas di 6 bulan, jadi toleransinya dikasih tahu tadi yaitu 1 bulan saja dari pihak Honda. Yang pertama akan saya bahas pengalaman saya, terutamanya untuk kekurangan atau kelemahan yang saya rasakan selama saya mengendarai mobil ini kurang lebih 1 tahun 1 bulan atau 13 bulan ya. Yang pertama yaitu road noise. Ini menjadi banyak keluhan dari para pemilik WRV ini. Jadi road noise-nya kerasa sekali. Jadi seperti gemuruh campur dengung gitu. Apalagi waktu di jalan kasar, aspal kasar, atau di paving atau konblok ya. Waktu test drive dulu, saya inget saya test drive waktu itu di Madiun, sekarang saya rumah di Surabaya. Jadi di jalan yang halus waktu itu, aspal baru, sehingga road noise-nya kurang begitu terdengar ya, kurang begitu rasakan, jadi halus aja gitu. Begitu saya bawa ke rumah waktu itu sebelum pindah ke sini di Ponorogo, itu agak kaget kok kencang sekali untuk road noise-nya seperti itu. Kemudian saya coba pasang peredam. Jadi disarankan pasang peredam di area lantai. Kemudian saya pasang juga peredam di bagian fender dan kolong spakboard. Setelah itu saya tes, saya bawa pulang, ternyata hanya berkurang sedikit sekali, jadi masih terasa. Dan itu saya sampaikan ke yang toko yang memasang, itu seperti nggak percaya gitu, kok bisa nggak kurang. Kemudian saya sempat tanya ke dealer mengenai hal ini, dan mereka menjawab bahwa memang itu menjadi salah satu kelemahan dari WRV, di mana platnya tipis, tidak seperti mobil Honda lain seperti itu katanya. Terus jarak antar roda ke bodi itu cenderung dekat, itu yang membuat bisingnya terdengar lebih terasa. Jadi ya mau nggak mau ya terima adanya seperti itu, memang itu kekurangan dari Honda WRV seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau meminang WRV, alangkah baiknya test drive dulu, dirasakan dulu road noise-nya, dibawa ke jalan yang kurang halus ya, aspal kasar, biar terasa seperti apa. Dan juga bandingkan dengan mobil sekelas lain, merek lain, misalnya
Toyota Race atau Daihatsu Rocky itu ya, biar membandingkan seperti itu sebelum memutuskan untuk membeli ini. Kemudian untuk kelemahan yang lain, beberapa waktu lalu sempat terdengar bunyi klotak-klotak di area dashboard depan posisi pengemudi atau depan setir ini ya. Beberapa hari saya cari-cari, ada yang kendor atau segala macam, itu belum ketemu. Tapi setelah beberapa hari itu sembuh sendiri gitu. Jadi saya juga nggak tahu kok ada hal semacam itu gitu. Yang kedua di seat belt. Nah ini kalau sabuknya saya pasang, itu sempat setiap beberapa menit, beberapa detik mungkin ya, pas kena goncangan itu selalu bunyi tek-tek gitu. Jadi seperti ada yang kendor. Tapi kalau saya lepas beltnya pas lagi jalan itu nggak kerasa. Tapi saya pasang lagi, itu bunyi lagi, jadi sangat mengganggu sekali, seperti ada yang kendor gitu. Itu terjadi kemarin sebelum lebaran ya, mungkin ada 2 bulanan tuh, tiap hari saya pakai, pagi sore antar jemput anak tuh masih aja bunyi. Nah pas lebaran ini mobil saya tinggal selama 10 hari nggak saya pakai. Baru hari ini tadi subuh saya ngantar istri ke terminal itu bunyinya hilang. Saya heran. Kemudian jam 8 tadi saya bawa ke bengkel untuk servis ke 3 bengkel resmi ya. Itu juga nggak, bunyinya hilang. Saya heran. Itu sebenarnya mau saya laporkan ke pihak dealer. Kok bisa seperti itu, muncul bunyi-bunyi tiba-tiba, tapi tetap tadi saya suruh ngecek, barangkali ada kendala, tapi tadi katanya memang itu masih normal saja, nggak ada kendala. Jadi nanti kalau ada bunyi muncul lagi, suruh langsung bawa ke dealer, seperti itu pesannya. Semoga aja nanti kedepannya hilang terus, nggak ada bunyi-bunyi aneh lagi. Dan juga di bagian-bagian lain moga-moga nggak ada bunyi lagi ya. Kemudian untuk yang lain, kekurangan lain menurut saya di cat bodi ya, itu menurut saya gampang sekali gores. Kuku atau yang sering itu gores karena tas anak itu kan ada resletingnya. Begitu keluar dari mobil, tasnya nyerempet ke bodi, itu yang sering bikin baret-baret di kanan dan di kiri itu banyak sekali. Atau itu ada pembantu yang bawa keluar barang dari bagasi, karena belakang sempit akhirnya nyerempet ke bodi belakang, itu baret-baret kecil. Itu banyak sekali itu yang menurut saya itu gampang gores cat bodinya seperti itu. Kemudian apa ya, oh ya, untuk tenaga tarikan memang CC 1500 CVT untuk kebut-kebutan saya rasa memang bukan tempatnya ya. Jadi memang untuk kota-kota ini sangat bagus, tapi untuk tarikan memang agak kurang ya, standar aja gitu. Oh ya, untuk kekurangan saya ingat lagi, untuk Honda Sensing ya, Honda Sensing yang pertama untuk cruise control ini saya hanya berani nyoba di tol, dan itu pun saya merasa masih kurang nyaman karena semi adaptif ya. Jadi kalau ada di depan kendaraan dekat, kita langsung ngerem sendiri. Nanti begitu kita belok menghindari kendaraan itu, nanti ada kan speednya naik mengikuti speed terakhir yang kita set, jadi ada hentakan gas lagi. Nah itu yang menurut saya itu kurang nyaman malah, dan membuat konsumsi menjadi lebih boros malah kalau seperti itu. Kecuali kita jalan lansam, kecepatan tertentu konstan, nah itu mungkin baru irit. Seperti dulu saya pernah istri T32, cruise controlnya sangat nyaman. Jadi kalau kita mau nurunkan, meskipun ada kendaraan di depan,
menurut saya manual aja cukup, nggak perlu otomatis. Jadi sesuaikan kecepatan, begitu kita menghindari belok kanan atau ke kiri, kita naikkan pelan-pelan lagi, jadi tidak ada hentakan akselerasi seperti itu. Itu membuat itu irit seperti itu. Satu lagi bagian dari Honda Sensing, yaitu CMBS atau Collision Mitigation Braking System, itu saya matikan. Kenapa? Karena beberapa kali ini kejadian berhenti itu malah seolah mengagetkan gitu, padahal kondisinya pelan, terus masih sempat menghindar gitu. Jadi posisi mobil malah mati mendadak gitu, malah jadi kaget. Itu pertama dipakai istri waktu menyeberang di rel kereta api. Waktu itu dia pelan-pelan, kemudian mungkin jarak antar ke depan kendaraan depan itu agak dekat, terus mungkin agak gas kecil-kecil gitu ya, itu malah mobil mati itu pas di atas rel. Jadi istri saya malah bingung gitu, sempat panik, telepon saya, kok mati sendiri gitu. Dan untuk menyalakan lagi itu butuh beberapa waktu, jadi nggak bisa mesin itu langsung dinyalakan setelah mati seperti itu, malah bikin macet. Kemudian yang kedua, saya sendiri waktu itu di pertigaan, saya ingat belok kanan, di depan ada ibu-ibu nyebrang naik sepeda. Sebenarnya saya masih bisa menghindar gitu, masih menghindar, nggak terlalu mepet jaraknya, itu malah langsung mati mobil. Untung di belakang itu nggak ada kendaraan, kalau mungkin ada kendaraan bisa malah nabrak mobil saya gitu. Jadi dari kejadian itu akhirnya untuk CMBS ini saya matikan sama sekali, udah lama nih saya matikan gitu. Istri juga minta dinonaktifkan aja. Untuk konsumsi BBM ya, setelah tadi saya pasang peredam di lantai dan di kolong spakbor, itu konsumsi BBM-nya menjadi lebih boros. Yang semula itu rata-rata di kota-kota dapat hampir 13 km per liter, sekarang ini tinggal 11,6 nih, konstan segini terus, 11,5, 11,6 seperti itu. Memang karena adanya peredam membuat beban kendaraan menjadi bertambah ya, mungkin itu yang menyebabkan konsumsi juga jadi lebih banyak. Untuk kelebihan, sekarang kita membaca kelebihan. Yang pertama handling. Nah, handling ini sangat enak sekali di kota-kota apalagi ya. Saya sebelumnya ini ada membawa Brio. Brio itu enteng sekali setirnya, handlingnya saya suka. Tapi Brio menurut saya itu terlalu enteng. Waktu itu saya punya Brio E 2015 ya, enteng sekali. Karena saking entengnya, kadang-kadang nggak terasa itu belok-belok sendiri di jalan, malah sempat nyerempet motor di kiri waktu itu saya ingat. Lah kalau ini pas sekali handlingnya, nggak terlalu enteng dan nggak berat, cocok lah. Terus untuk posisi pengendara duduk ini sangat enak sekali. Untuk kota-kota handlingnya cukup enak menurut saya, nyaman sekali. Kemudian apa lagi ya, untuk ground clearance ya, ground clearance saya suka, ini agak lumayan tinggi. Jadi musim penghujan ini saya sering melewati daerah yang biasa banjir, jadi beberapa kali ada genangan air ini saya bisa lewat dengan nyaman, tenang, nggak was-was kalau mogok dan sebagainya. Mungkin kalau lebih rendah dari ini mungkin nggak bisa lewat, nggak berani lewat ya. Kemudian untuk bagasi ya, bagasi lumayan luas, bisa bawa banyak. Kerasa sekali beberapa waktu lalu waktu ibu mertua sakit tuh sering bawa barang banyak ke rumah sakit, bawa kursi roda, bawa tongkat dan sebagainya, itu sampai belakang, sampai lecet-lecet itu, tapi bisa muat banyak. Mungkin itu aja owning experience Honda WRV saya selama 13 bulan pemakaian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau meminang Honda WRV
seperti ini ya. Oh yang informasi ini tipenya WRV RS Sensing tapi yang single tone. Oke, sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Oke, terima kasih.